Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita, NIM 19016094 dari kelas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan keterampilan berbahasa, yaitu gangguan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tugas ini merupakan tugas pengantar psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Dra Ermawati Arif, MPD. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu gangguan keterampilan menyimak. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu gangguan keterampilan menyimak dan apa saja jenis-jenis gangguan keterampilan menyimak, saya akan menjelaskan tentang apa itu menyimak. Menyimak adalah mendengarkan secara terpusat atau khusus pada objek yang disimak. Menyimak ini dapat didefinisikan suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Menyimak juga dapat dikatakan sebagai proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara. Proses menyimak ini memerlukan perhatian sangat serius dari siswa atau seseorang, karena ia sangat berbeda dari kegiatan mendengar atau menyimak yang kita lakukan seperti hari-hari biasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis gangguan menyimak menurut Russell dan Black. Yang pertama adalah keegosentrisan. Sifat mementingkan diri sendiri atau egois mungkin saja merupakan cara hidup bagi sebagian orang. Orang yang egois tidak akan bergaul dalam masyarakat dengan baik. Dia lebih senang didengar daripada mendengarkan pendapat orang lain. Sifat seperti ini merupakan kendala dalam menyimak. Yang kedua adalah keengganan ikut terlibat. Keengganan menanggung risiko jelas menghalangi kegiatan menyimak, karena menyimak adalah salah satu kegiatan yang mau tidak mau kita harus melibatkan diri dengan sang pembicara. Bagaimana seseorang dapat menyimak baik kalau dia enggan atau tidak mau melibatkan dirinya dengan pembicara? Yang ketiga adalah ketakutan akan perubahan. Perubahan dapat saja terjadi, tetapi perubahan yang kita harapkan adalah perubahan yang dapat membawa kemajuan serta keinginan. Orang yang takut akan perubahan takkan bisa menjadi penyimak yang efektif. Apabila ingin menjadi penyimak yang baik, jangan takut dan harus rela mengubah pendapat. Bila harus berani mengubah dan menukar pendapat sendiri kalau memang ada pendapat atau gagasan partisipan lainnya yang lebih unggul dan lebih dapat diandalkan. Yang keempat adalah keinginan menghindari pertanyaan. Keinginan menghindari pertanyaan dengan alasan takut nanti bahwa jawaban yang diberikan akan memalukan, jelas merupakan kendala dalam kegiatan diskusi, kegiatan berbicara, dan kegiatan menyimak. Kondisi internal ini harus diperbaiki kalau memang kita ingin menjadi penyimak yang efektif. Pertama adalah puas terhadap penampilan eksternal. Orang yang cepat merasa puas setelah mengetahui maksud sang pembicara berarti tergolong penyimak yang tidak baik. Sifat lekas merasa puas terhadap penampilan eksternal jelas merupakan suatu kendala atau rintangan dalam kegiatan menyimak yang efektif. Yang keenam adalah pertimbangan yang prematur. Kalau ada sesuatu yang prematur, maka itu merupakan sesuatu yang tidak wajar. Segala sesuatu yang akan diutarakan para pembicara telah diketahui oleh penyimak yang mempunyai pertimbangan dan keputusan yang prematur. Ini adalah contoh penyimak yang jelek, dan sifat seperti ini justru menghalanginya untuk menjadi seorang yang penyimak yang efektif. Yang ketujuh adalah kebingungan semantik. Suatu kata tergantung kepada individu yang memakainya dalam situasi tertentu dan waktu yang tertentu juga. Kalau seseorang penyimak yang tidak memahami hal ini, maka dia akan kebingungan dalam mengartikan kata-kata yang dipakai oleh sang pembicara. Kebingungan semantik ini jelas merupakan kendala serius bagi seorang penyimak. Bagaimana mungkin seseorang menyimak dengan baik dapat menangkap, menyerap, memahami, apalagi menguasai isi ujaran kalau dia tidak memahami makna kata-kata dan wacana yang dipergunakan oleh sang pembicara. Seseorang yang ingin menjadi penyimak yang efektif harus mempunyai kosakata yang memadai.
Selanjutnya juga ada beberapa hal yang menjadi indikator penyebab kegagalan dalam menyimak, antara lain penyimak dalam keadaan tergesa-gesa. Yang kedua adalah penyimak dalam keadaan capek atau payah. Yang ketiga adalah penyimak dalam keadaan bingung sehingga pikirannya kacau. Yang keempat adalah pembicara kurang ramah atau kurang simpati. Yang kelima adalah terlalu banyak pesan yang ingin disampaikan kepada penyimak. Yang keenam adalah pembicara terlalu bersifat birokratis. Hal ini menimbulkan kejengkelan. Yang ketujuh adalah penyimak merasa selalu khawatir terhadap hal-hal yang baru atau menyulitkan. Tiga hal yang mempengaruhi atau mengganggu keterampilan menyimak seseorang menurut Henry Guntur Tarigan ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua adalah faktor psikologis, yang ketiga adalah faktor pengalaman. Baik, yang pertama kita akan membahas faktor fisik. Faktor fisik adalah kondisi jasmani penyimak pada waktu ia mengadakan kegiatan menyimak. Kondisi fisik menyimak terdiri dari dua hal, yaitu kondisi penyimak yang sangat baik atau prima, dan kondisi penyimak yang sangat jelek. Adapun yang termasuk ke dalam kondisi fisik penyimak yang jelek adalah satu, penyimak dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat menyimak dengan baik. Yang kedua, alat dengar penyimak terganggu atau rusak. Yang ketiga, kondisi lingkungan menyimak kurang baik. Yang keempat, alat bantu menyimak tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga penyimak mengalami kegagalan. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berkaitan dengan gejala kejiwaan penyimak. Hal ini dapat berupa, yang pertama, sifat kurang simpatik dari penyimak. Yang kedua adalah penyimak memiliki sifat egosentris yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah penyimak berpandangan terlalu sempit terhadap permasalahan yang disimak. Yang keempat, timbul rasa kebosanan yang mendalam dari para penyimak. Yang kelima, sikap yang ditunjukkan penyimak kurang menghargai pembicara. Selanjutnya, 3. Faktor pengalaman. Faktor pengalaman ialah segala sesuatu yang pernah dialami penyimak sebelumnya. Pengalaman yang banyak dan beragam akan memperkaya diri penyimak. Pengalaman dalam menyimak berupa yang pertama, ide atau gagasan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kedua adalah topik atau pokok pembicaraan sebagai bahan simakan. Yang ketiga, ungkapan-ungkapan atau idiom baru yang pernah dimiliki. Yang keempat adalah istilah-istilah baru dan asing yang dimiliki. Yang kelima adalah teknik menyimak yang efektif yang dimiliki oleh penyimak. Yang keenam adalah gaya penyampaian dan gaya menyimak harus diselaraskan. Yang ketujuh adalah cara mengatasi ketegangan yang terjadi pada diri penyimak. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hambatan pada proses menyimak. Yang pertama adalah kecilnya daya tampung ingatan jangka pendek dari penyimak. Yang kedua, ingatan jangka pendek dari penyimak mengalami kesulitan dalam memproses lambang-lambang bunyi yang diserap waktu menyimak. Yang ketiga, pengertian-pengertian yang sudah tersimpan mapan terguncang labil. Artinya, pengertian tersebut tidak mau damai dengan pengertian yang baru masuk. Yang keempat, beberapa lambang yang berbeda masuk bersama-sama terserap melalui telinga, atau lambang-lambang tersebut terserap oleh indera lain selain telinga, misalnya indera visual, perasa, dan pencium. Yang kelima, ketika sedang analisis dalam ingatan jangka pendek, tiba-tiba ingatan jangka panjang mengirim kembali pengertian-pengertian yang sudah mapan tersimpan. Yang keenam, penyimak menggunakan sarana pemproses yang tidak cocok dengan materi atau lambang yang diproses. Baik, teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan gangguan keterampilan berbicara. Gangguan keterampilan berbicara ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi ini adalah kondisi saat seseorang berbicara dengan tambahan, distorsi, penghilangan, atau penggantian yang membuat kalimatnya bisa sulit dipahami. Yang kedua adalah gangguan kelancaran. Gangguan kelancaran adalah interupsi cara berbicara yang ditandai dengan kecepatan, ritme, dan repetisi pada suara, suku kata, dan frasa. Kondisi ini biasanya disertai dengan masalah perilaku. Yang ketiga adalah gangguan suara. Gangguan suara ini ditandai dengan produksi abnormal atau hilangnya kualitas vokal, pitch, intonasi, sehingga durasi tidak sesuai dengan jenis kelamin atau usia orang yang mengalaminya. Yang keempat adalah rendah diri sewaktu berbicara.
Hal ini biasanya disebabkan oleh timbulnya rasa takut, ragu-ragu, pesimis, serta malu pada diri pembicara sehingga mengganggu penyampaian topik dan terkadang bisa membuat pembicara lupa akan materi yang hendak disampaikan. Yang kelima adalah adanya gangguan dari pihak eksternal seperti lokasi terletak di dekat kegaduhan. Yang keenam adalah kondisi tidak sehat sehingga menyebabkan tidak adanya konsentrasi dalam penyampaian materi. Yang ketujuh adalah aprasia, adalah gangguan bicara yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak, di mana seseorang tidak dapat mengikuti perintah sederhana. Sementara disartia adalah gangguan bicara di mana terjadi kelemahan pada otot-otot mulut, wajah, atau sistem pernapasan sehingga mulut sulit digerakkan. Selanjutnya adalah faktor yang menghambat keterampilan berbicara menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Taryono. 1. Hambatan internal. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dalam diri pembicara. Hal-hal yang dapat menghambat kegiatan berbicara adalah hambatan yang bersifat fisik, contohnya alat ucap yang sudah tidak sempurna lagi, kondisi fisik yang kurang sehat, kesalahan dalam mengambil postur dan posisi tubuh. Yang kedua adalah hambatan yang bersifat mental atau psikis. Hambatan yang bersifat mental terdiri atas dua bagian, yaitu hambatan mental yang temporer atau sifatnya sementara. Yang kedua adalah hambatan mental yang bersifat laten. Selanjutnya adalah hambatan eksternal. Hambatan eksternal ini adalah berupa hambatan yang berupa suara. Yang kedua adalah hambatan yang berupa gerak. Yang ketiga adalah hambatan yang berupa cahaya. Yang keempat adalah hambatan yang berupa jarak. Selanjutnya menurut ahli Rusmiati, hal-hal yang dapat menghambat kegiatan berbicara menurut beliau adalah 1. Hambatan internal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari diri pembicara. Yang termasuk ke dalam hambatan internal ini adalah ketidaksempurnaan alat ucap. Yang kedua adalah penguasaan komponen kebahasaan. Yang ketiga adalah penggunaan isi komponen. Selanjutnya adalah hambatan eksternal. Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar pembicara. Hambatan eksternal meliputi 1. Suara atau bunyi. Yang kedua adalah kondisi ruangan. Yang ketiga adalah media. Yang keempat adalah pengetahuan pendengar. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah gangguan keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang mana melibatkan gerakan motorik secara teliti yang harus dimiliki oleh siswa agar dalam mengikuti mata pelajaran dapat meningkatkan disiplin ilmu pengetahuan. Berikut jenis gangguan keterampilan membaca. Yang pertama adalah dialeksia. Dialeksia adalah jenis gangguan pada otak yang secara khusus mengganggu kemampuan membaca seseorang. Penyebab dialeksia adalah yang pertama, masalah dengan kesadaran fonologis. Seseorang dengan kesadaran fonologis yang buruk memiliki masalah dengan ingatan jangka pendek mereka untuk kata-kata yang diucapkan, yang berarti mereka cenderung melupakan instruksi atau daftar kata. Yang kedua adalah masalah dengan proses visual, pendengaran, linguistik, atau neurologis yang berkaitan dalam mengenali kata-kata tertulis. Yang ketiga adalah faktor genetik. Selanjutnya adalah gejala dialeksia. Pertama, gejala dialeksia pada usia sekolah, yaitu 1. Keterlambatan bicara. Yang kedua, masalah dengan pengucapan. Yang ketiga adalah masalah dengan kata-kata berirama. Yang keempat adalah kesulitan mempelajari bentuk, warna, dan cara menulis nama mereka sendiri. Selanjutnya, gejala dialeksia pada usia anak sekolah dasar. Yang pertama, gejalanya adalah masalah dengan membaca satu kata. Yang kedua adalah kesulitan dalam menulis huruf-huruf tertentu. Yang ketiga, memiliki masalah dengan tata bahasa. Selanjutnya, gejala dialeksia pada usia anak sekolah menengah atas. Contoh
Gejalanya adalah yang pertama kemampuan membaca buruk, yang kedua kesulitan dalam menulis ringkasan, yang ketiga adalah kesulitan dengan belajar bahasa asing, yang keempat adalah gejala dialeksia pada orang dewasa, masalah membaca dan mengeja, yang kedua tidak suka membaca buku, selanjutnya menghindari tugas yang melibatkan penulisan. Materi selanjutnya adalah gangguan keterampilan menulis, yaitu gangguan keterampilan menulis ini adalah disgrafia. Disgrafia adalah kelainan saraf pada anak yang membuatnya tidak bisa menulis. Umumnya gangguan belajar ini akan muncul pada saat anak pertama kali berkenalan dengan huruf dan tulisan. Disgrafia sering merasa stres dan mengalami gangguan kecemasan ketika seseorang memintanya menulis. Mengutip dari Smart Kids Learning with Learning Disabilities, anak-anak dengan gangguan belajar lain seperti dialeksia dan ADHD juga bisa menderita disgrafia. Namun anak dengan kondisi ini biasanya tidak memiliki masalah perkembangan sosial dan atau akademis. Selanjutnya adalah gejala yang sering dialami oleh penderita disgrafia adalah 1. Memegang alat tulis dengan canggung. Yang kedua adalah koordinasi motorik halus dan yang buruk. Yang ketiga adalah bentuk huruf yang tidak konsisten. Selanjutnya adalah pengucapan baik tetapi sulit saat menulis. Yang kelima adalah urutan dan susunan kata yang kurang tepat. Dan yang keenam, cepat lelah dan tangan sakit saat menulis. Biasanya penyebab disgrafia adalah kesulitan mengingat. Yang kedua adalah masalah belajar lain. Selanjutnya adalah juga ada faktor-faktor yang meningkatkan risiko disgrafia. Yang pertama adalah anak-anak dengan ADHD, yang kedua adalah hiperaktif, yang ketiga adalah disleksia, yang keempat adalah anak terlambat berbicara.